Mari kita kembali ke Injil Yohanes. Sekarang pasal 20 ayat 11 sampai 14. Di dalamnya Maria Magdalena menangis. Ia melihat ke dalam. Ia melihat dua malaikat yang bertanya mengapa dia menangis. Dia menjelaskan, kemudian dia melihat Yesus. Tetapi tidak tahu itu Yesus. Pasal 20 ayat 11. Tetapi Maria berdiri di depan kubur itu dan menangis di luar. Sambil menangis, ia membungkuk atau menjenguk, itu kata kerja parakupto, ke dalam kubur itu. Sejak ia lari memberitahu kepada Petrus dan Yohanes, kita tidak membaca apa-apa mengenai Maria. Tetapi di sini, dia sudah kembali ke kubur itu, dia masih punya peranan di situ. Dan ini pasti Maria Magdalena. Ada dua alasan saya berani berkata itu. Alasan pertama adalah Maria Magdalena, dia sudah berada di kubur kosong itu. Alasan kedua adalah bahwa di dalam Injil Yohanes, Yohanes tidak menyebut nama dari ibunya sendiri. Ya, jadi saya rasa cukup yakin ini Maria Magdalena. Maria kembali ke kubur itu dan menangis. Kita tidak tahu apa dia berkesempatan bertemu Petrus dan Yohanes. Kita juga tidak tahu apa Yohanes berkesempatan menceritakan kepada Maria mengenai keyakinannya bahwa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita juga tidak tahu mengapa dia kembali ke kubur itu. Kita dapat menduga bahwa dia berpikir dia harus melakukan sesuatu mengenai mayat Tuhan Yesus yang hilang. Padahal melibatkan diri dalam urusan itu mungkin berbahaya. Dia harus melakukan sesuatu. Dia menangis bukan saja karena Tuhan yang dia kasihi meninggal, tetapi juga karena mayatnya diambil dan tidak dikuburkan secara layak. Penguburan yang layak adalah sesuatu yang sangat penting di dalam budaya di situ. Ini dinyatakan di dalam kisah kematian Raja Saul dan 3 anaknya di dalam 1 Samuel 31 ayat 9 sampai 13. Orang yang gagah perkasa dari Yabesh Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul. Maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Sean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya, lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Ya, dari kisah itu kita yakin bahwa penguburan yang layak sangat penting bagi mereka. Ya, dalam ayat ini ada kata, ya, apa membungkuk, apa menjenguk, ini kata parakupto. Agak sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kata kerja ini dipakai mengenai Yohanes sendiri di dalam pasal 20 ayat 5. Parakupto. Kata kerja yang dasar, kupto, berarti tunduk atau membengkuk. Misalnya di dalam Markus pasal 1 ayat 7. Sesudah aku datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Di situ kupto berarti tunduk atau membengkuk. Tetapi kata kerja ini, parakupto, berarti tunduk untuk menyelidiki. Tetapi kadang kata kerja ini juga hanya berarti menyelidiki. Ini nyata di dalam Yakobus pasal 1 ayat 25. Tetapi barang siapa menyelidiki parakupto, hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan bertekun di dalamnya,
maka tidak menjadi pendengar yang melupakan, tetapi menjadi orang yang melakukannya. Ia berbahagia di dalam perbuatannya. Kata kerja parakupto di sini berarti tunduk untuk menyelidiki. Dan Maria melakukan itu. Dia tunduk, mungkin karena pintu masuk di kuburan itu agak rendah, dia tunduk, dia menyelidiki, dia lihat dengan seksama di dalamnya. Pasal 20 ayat 12. Dan dia melihat, dan kata kerja melihat ini pakai tense masa kini sehingga lebih cerah, lebih hidup. Dan dia melihat dua malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan seorang di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kita tidak tahu apa dia lebih dahulu juga melihat ke dalam kuburan itu, tetapi pada saat ini dia melihat sesuatu yang tidak dilihat Petrus, tidak dilihat Yohanes. Tiba-tiba hal kain lenan tidak begitu penting karena malaikat. Nampaknya mereka tidak menduduki kain lenan itu, satu duduk di tempat kepala, satu duduk di tempat kaki. Pasti Injil Matius, Markus, dan Lukas menceritakan hal-hal ini. Matius pasal 28 ayat 2 berkata, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Hal itu sudah terjadi pada waktu Maria melihat ke dalam kuburan itu. Juga Markus pasal 16 ayat 5 berkata bahwa mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Ya, kita tahu di dalam misalnya Kejadian pasal 18 ayat 2, ayat 16, dan juga Yehezkiel pasal 9 ayat 2, kita melihat bahwa kadang malaikat menampakkan dirinya sebagai manusia. Itulah yang terjadi di sini. Boleh dikatakan ini bahasa penampilan. The language of appearance. Jelas, Markus menceritakan seorang malaikat di situ. Mungkin Markus pasal 16 ayat 5 yang hanya menyebut satu orang yang muda, ini pengamatan yang awal, tetapi Yohanes pasal 20 ayat 12 dan juga Lukas pasal 24 ayat 4 lebih lengkap menyebut kedua malaikat. Ya, catatan Agustinus mengenai yang seorang duduk di sebelah kepala dan seorang duduk di sebelah kaki lebih menyatakan mengenai metode penafsiran dari Agustinus daripada arti dari firman ini. Agustinus berkata, seorang malaikat duduk di sebelah kepala dan seorang di sebelah kaki. Mengapa ditulis seperti itu? Agustinus bertanya. Ini menyatakan, menurut Agustinus, ini menyatakan bahwa Injil Kristus harus diberitakan, dikotbahkan dari kepala sampai kaki, dari awal sampai akhir. Sejak itu, banyak orang mengikuti pola penafsiran itu untuk mengkhotbahkan khotbah mereka, tetapi itu bukanlah eksegesis. Gregorius Agung menyatakan bahwa metode penafsiran yang sama dapat menghasilkan hasil yang jauh berbeda. Gregorius yang Agung berkata bahwa satu duduk di kepala, satu duduk di kaki, ini mewakili kedua perjanjian. Apa Agustinus? Dia benar karena dia lebih terkenal daripada Gregorius Agung? Kita tidak menafsirkan seperti itu. Bagi saya, firman ini lebih indah daripada apa yang dapat kita bayangkan. Firman ini tidak perlu
hiasan dari manusia. Ya, penulis buku tafsiran Michaels menggumuli masalah bahwa Petrus dan Yohanes melihat ke dalam dan mereka melihat kain lenan, tetapi Maria melihat ke dalam dan melihat dua malaikat. Bagaimana? Apa ini dapat terjadi? Ini ya nampaknya Michaels dia berpikir bahwa antara saat Yohanes melihat kain lenan dan saat Maria melihat kedua malaikat, tidak ada cukup waktu untuk supaya malaikat itu dapat menyatakan dirinya. Mari kita mengingat dua hal. Pertama, firman ini tidak menceritakan berapa lama antara Yohanes melihat kain kapan dan Maria melihat malaikat. Ada lowongan berapa lama? 3 detik, 3 menit, 3 jam, tidak dijelaskan oleh Yohanes. Kedua, kita manusia biasa tidak tahu malaikat mau menyatakan diri itu berapa waktu diperlukan untuk itu. Mungkin cepat saja menyatakan dirinya. Yohanes melihat dan percaya dan kemudian dia dan Petrus pergi. Kemudian, apa setengah menit, apa setengah jam, Maria melihat ke dalam dan melihat dua malaikat. Ada banyak keajaiban di sini. Tetapi peralihan antara apa yang dilihat Yohanes dan apa yang dilihat Maria bukanlah keajaiban. Pasal 20 ayat 13. Dan mereka berkata kepadanya, wanita, itu kata Yunani gune, wanita, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka bahwa mereka telah mengambil Tuhanku dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkan dia. Kedua malaikat ini hanya mengajukan satu pertanyaan dan sesudah itu mereka tidak disebut lagi karena ada seseorang yang lebih penting di situ. Malaikat tidak bertanya untuk memperoleh informasi. Pertanyaan mereka ya nampaknya merupakan teguran lembut yang tak langsung. Seolah-olah secara tersirat mereka berkata sesuatu seperti, mengapa menangis? Tidakkah kau ingat bahwa dia sudah memberitahukan kepada kamu, dia akan bangkit dari antara orang mati. Kelembutan teguran ini menyatakan bahwa mereka tahu Maria tidak memahami arti dari kain lenan yang berada di situ. Malaikat nampaknya mau menolong dia supaya dia dapat memahami dan bersukacita. Jawaban Maria, ya jujur, tetapi salah. Menurut dia sendiri, dia punya alasan yang sangat kuat untuk menangis. Malaikat memakai kata gune, diterjemahkan di sini, wanita, sama seperti apa yang dipakai oleh Tuhan Yesus di kayu salib di dalam pasal 19 ayat 26, juga di perkawinan di Kana pasal 2 ayat 4. Kata ini dijelaskan di dalam video mengenai pasal 2 ayat 4. Di sini hanya mengingatkan, ya, berkata wanita seperti itu, mungkin nadanya di dalam bahasa Indonesia mungkin sedikit keras, sedikit kurang sopan, tetapi tidak ada informasi sedikit pun bahwa bicara seperti itu keras atau kurang sopan di dalam bahasa Aram. Tuhan Yesus juga memakai kata yang sama di dalam pertanyaan yang sama di dalam pasal 20 ayat 15. Pasal 20 ayat 14. Dan setelah mengatakan itu, dia berpaling ke belakang, esta opiso Yunaninya, dan dia melihat Yesus berdiri, dan dia tidak tahu bahwa ia Yesus. Kata esta opiso di sini diterjemahkan ke belakang. Secara kaku ini dapat diterjemahkan pada apa-apa di
belakang, pada apa-apa yang di belakang. Tetapi pemakaian ungkapan eis tau piso memberi kesan bahwa ini berarti berpaling ke belakang, melihat ke belakang, atau pergi balik, belakang, balik, seperti itu. Ungkapan eis tau piso dipakai 6 kali di dalam Perjanjian Baru, termasuk Yohanes 18 ayat 6 dan Yohanes 20 ayat 14. Tidak dijelaskan mengapa Maria berpaling ke belakang. Mungkin karena malaikat melirik atau menunjuk ke sana. Jika dipikirkan, mengapa manusia ataupun malaikat akan terus melihat Maria jika tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan dirinya di belakang dari Maria? Ya, tapi tidak dijelaskan di dalam firman mengapa Maria berpaling ke belakang. Tidak dijelaskan. Penulis buku tafsiran memberi beberapa penjelasan yang masuk akal mengenai mengapa Maria tidak tahu bahwa ia Yesus. Tetapi penulis yang bernama Borchert, dia berkata dengan baik, ada banyak kemungkinan, hampir tak terbatas, untuk menjelaskan situasi ini. Tapi kita perlu hati-hati. Jangan kita berpikir bahwa kita dapat menyelidiki dan menjelaskan apa-apa yang tidak dijelaskan dalam kisah. Memang ada 2 kasus yang lain. Sementara orang tidak tahu itu Tuhan Yesus yang telah bangkit, yaitu 2 orang di jalan yang menuju ke Emmaus, Lukas pasal 24 ayat 16, dan semua murid-murid di perahu, Yohanes pasal 21 ayat 4-7. Di dalam 3 kasus ini ada halangan sementara, tetapi akhirnya mereka tahu itu Tuhan Yesus yang berbicara kepada mereka. Ya, sebagai ringkasan, Maria Magdalena menangis, ia melihat ke dalam, ia melihat 2 malaikat yang bertanya mengapa dia menangis. Ia menjawab, kemudian dia melihat Yesus, tapi tidak tahu itu Yesus.